Buat kamu yang doyan cari rumah dengan fitur plus harga terjangkau, ini rumah yang menurut aku pas banget buat kamu. Karena biasanya untuk rumah yang punya fasilitas 5 kamar, kamu harus keluarin duit budget 7, 8, 9M. Kali ini kamu cukup keluarin budget cuma 5M-an doang. Tapi alhasil rumahnya juga masih punya modern futuristik style dan juga baru guys di kawasan perumahan elit Citraland Surabaya. Bagian dalamnya kita cek bareng-bareng. Nah, ini rumahnya kenapa kok bilang asik? Karena secara desain ini boleh dibilang, ini postmodern ya. Dengan fitur yang bidang geometris itu benar-benar jadi center of attention di rumah ini. Kamu lihat kan penataan kota-kota, oval, itu benar-benar terasa banget. Jadi bisa kasih desain yang berbeda daripada rumah yang hari ini sudah didominasi dengan motif kayu, minimalis, tropical. Ini kasih sesuatu yang rasanya unik banget. Dengan lebar 10 kali 21. Penataan di bagian depan udah punya jalan yang punya lebar itu 3 mobil besar. Nggak cuma itu, bagian depannya udah dimanjain dengan fitur-fitur yang menurut aku plus banget. Jadi di area sini kamu sudah bisa lihat untuk area depannya udah include dengan kanopi cor yang nanti tempered glass yang udah dipasang nih. Dan bagian depan juga sudah muat 2 carport. Nggak hanya carport aja, kalau kamu perhatiin, bagian beremnya pun juga udah di-upgrade dengan model mozaik kotak kayak gini. Ini fitur yang menurut aku kelihatannya simple, tapi sebenarnya ini high value banget. Di sebelah sini kalau kamu perhatiin juga untuk area depannya, kita juga masih mengakomodasi untuk taman kecil yang menurut aku juga masih kasih kamu feeling hijau-hijaunya. Nah, secara rumah ini udah punya desain monokrom. Udah kelihatan kan dari seluruh permainan warna itu nggak lepas dari color cut gray, soft gray, dark gray, bener-bener dimanjain banget dengan satu tematik konsep. Nah, untuk area di sebelah sini itu nggak pas banget kalau kita nggak bahas area foyer yang di sini. Karena area foyernya menurutku salah satu poin yang estetik. Simple, besar, tapi juga masih kasih kelas yang instagramable banget. Foyer segede ini tentunya pasti nyaman. Udah lengkap nih dengan sosoran juga dan permainan hidden lamp yang akan makin menyala di sore hari. Bagian dalamnya kamu wajib cek banget yang satu ini. Udah kerasa bagian depannya itu geometris, postmodernnya bisa bikin kamu amazed. Tatanan bagian dalam ternyata sama-sama unik. Jadi pas kita masuk ini tentunya ada 2 pintu. Kali ini kita masih main double door ya kan. Cuma ekstranya adalah kamu dikasih handle sepanjang almost 1 meter kayak gini. Jadi efek solid door plus handle yang satu ini bisa kasih kamu feeling yang menurut aku bisa kelihatan megah ya. Nah, kalau tadi dari area depan menuju ke sebelah sini, kita langsung dikasih satu area ruang tamu alias area guest room. Dan menurut aku ini yang aku suka. Ruang tamu yang nggak terlalu besar sehingga komposisinya nggak habis di area sini. Kita bisa punya up to 5 bedroom alias 5 kamar di rumah yang satu ini loh. Penasaran nggak? Nah oke, masuk aja dulu. Jadi kita sini adalah area ruang tamunya. Simple, cukup untuk 2 sofa, 1 meja samping, udah bisa terima tamu dengan proper. Nah kalau berangkat dari sebelah sini, kamu juga bisa ketemu sama satu area kamar atau kantor ya kan yang terletak di bagian depan. Ini ukurannya kecil aja, 3 kali 3 meter. Di sini planningnya awalnya adalah office room dan memang sengaja penataannya ada di bagian depan sehingga nggak mengganggu area bagian dalam rumah. Kita juga dimanjain dengan satu bidang jendela aktif yang bisa kita buka dan as you can see ini udah terang banget ya kan. Ini udah kerasa terang banget dan yang aku suka tuh di setiap ceiling bagian kamar. Kalau kamu perhatiin nih, memang kita nggak main drop ceiling nih, tapi kita main hidden lamp. Oke, jadi setiap sudut ruangan itu ada pemasangan hidden lamp. Drop ceiling udah overrated ya, udah bosen nih. Dan memang sesuai dengan judul dari rumah ini, neo postmodern. Ini hampir mirip kayak contemporary, tapi kita bermain di warna monokrom dan juga menggunakan hal-hal yang nggak lazim dan geometris. Oke, kalau tadi kita sudah explore bagian depan rumah, sekarang wajib kita explore bagian dalam. Kalau kamu perhatiin dari penataan pintu masuk tadi menuju ke belakang sini, kamu langsung dikasih large space alias space yang besar
di mana tentunya ini adalah main room kamu. Dan main room ini bisa akomodasi seluruh kebutuhan kamu plus sirkulasinya itu mantep banget. Kita bahas dulu satu persatu dari entrance-nya. Kalau kamu perhatiin, kalau tadi ini adalah area ruang tamu dan ini adalah area main room-nya, kamu pasti nyadar nih, walaupun dengan gaya modern dan futuristik, akan tetapi prinsip-prinsip Feng Shui nggak semerta-merta ditinggalin. Dari pintu bagian depan menuju ke bagian sini ada tembok pemisah sehingga nggak menuju satu garis lurus atau direct access, dan ini udah pas banget dengan Feng Shui. Nah, kalau kamu cek juga habis masuk ke sebelah sini, kita dimanjain dengan satu ruangan yang ini. Penataannya gimana sih? Ya kan? Nah, guys, di sini kita bisa alih fungsi jadi beberapa spot. Yang pertama, kalau menurut aku, di sebelah sini di area bawah tangganya nanti kita bisa explore jadi satu area storage. Masuk langsung ke sebelah sini, kamu jadi bisa punya satu area living dining yang bisa dikonekin jadi satu kesatuan. Termasuk kita juga udah disiapin penataan pantry di sebelah sini, di mana untuk jalur listrik dan jalur airnya udah tersedia. Yang menarik adalah di bagian steker yang ada di bagian tengah, kalau kamu perhatiin, ini udah pakai steker colokan internasional. Alhasil, kamu menggunakan appliance elektronik model aneh-aneh atau import sekalipun, no worries karena sudah di-provide dari electrical supportnya. Termasuk juga kalau perhatiin, steker yang ini, ya kan? Dan kamu bisa tata penempatan untuk satu area TV atau ruangan entertainment di area sini juga boleh banget. Atau juga kamu juga bisa manfaatinya di area sebelah sini. Bebas nih guys, kamu bisa bongkar macam-macam, penataannya bisa kamu nyamanin. Kalau aku lebih seneng ini area pantry, dan ini aku jadiin satu area dining room sehingga bisa kelihatan langsung ke view direct menuju ke arah taman belakang. Nanti kita akan bahas ke sana. Dan di sebelah sini, storage ini antara aku jadiin storage include dengan wall panel full di sebelah sini yang aku jadiin satu area TV. Jadi bisa jadi satu kesatuan nih. Dan kalau kamu perhatiin, kita nggak main downlight ya. Di rumah ini semuanya full spotlight dengan jumlah yang banyak. Plus sekali lagi masih ada penataan hidden lamp di setiap sudut samping rumah. Rumah ini menurut aku bener-bener nantangin arsitek yang ada sekarang, di mana semuanya udah didominasi dengan penataan drop ceiling. Kita kali ini cuma main untuk area hidden lamp aja, which is itu lebih bagus. Kalau kata Panji sih sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Rumah ini beda banget sih emang. Nah, kalau kita cek di dimensi 10x21 yang ini, kita juga bisa ngerasain kan, kalau udah kerasa dimensi yang lebar, kita sebenarnya juga dimanjain dengan 5 kamar. Kamar yang pertama kita udah bahas tadi sebagai office. Untuk space untuk kamar tidurnya kita bisa cek di area sebelah sini. Guys, nah ini buat aku senior friendly banget. Buat kamu yang punya anggota keluarga yang sudah senior, kamu nggak usah worry. Seringkali identik kamar tidur yang ada di bawah itu terkesan kecil ataupun nggak spesial. Tapi kalau di kamar yang ini itu spesial. Kenapa? Selain konsepnya sudah menggunakan ensuite bathroom alias punya kamar mandi dalam, untuk kamar yang ini itu benar-benar privilege banget. Punya sebuah kelebihan yaitu adalah direct view menuju ke arah taman yang ada di belakang. Jadi kalau kamu perhatiin, bukaan jendela sliding ini bukan hanya sebuah motif, tapi juga menjadi sebuah kelebihan karena dengan sedikitnya bidang-bidang atau list-list kaca, kita bisa jadi punya pandangan tuh enak langsung ke arah taman yang ada di samping. Bayangin buat kamu yang suka tanaman dan sudah tahu mau tanam apa di sebelah sini, ini pasti jadi kamar yang amazing banget. Nah kalau di bagian atas, kalau kamu cek, ini menarik nih. Karena drop ceilingnya, mestinya aku nggak boleh bilang drop ceiling ya. Ini modelannya saya lebih ke dominasi ke hidden lamp ya. Karena atapnya juga nggak bikin sebuah timbul tenggelam yang ekstrim. Dan ini menarik banget. Biasanya drop ceiling didominasi dengan kotak yang besar. Kali ini kotaknya cuma seperti single line aja, tapi hanya untuk penempatan hidden lampnya. Menarik banget nih kamar. Nah, kalau kira-kira ensuite bathroomnya gimana? Kita cek dulu. Di sini kita bisa pasang untuk ukuran beberapa sanitari ya. Yang pertama untuk operable wastafelnya udah ready, ya kan? Di sini nanti ini adalah penempatan untuk kloset duduknya. Dan untuk temboknya udah didominasi dengan granite tile, corak marmer.
And kita punya satu penataan shower box di sebelah sini. Nah, shower boxnya ini aku bikin suka karena dia modelannya full closet ya. Jadi benar-benar satu kesatuan box, bukan cuman partisi aja. Terus kalau kamu perhatiin, ini ada semacam bolt box di sebelah sini. Jadi kelihatan sebuah pembeda banget. Dan kita juga masih punya permainan profiling seperti ini, jadi bisa dibuat sebagai tempatnya sabun ya kan dan segala macam tanpa harus jebol granitan, which is itu menurutku juga asik banget. Dan untuk kualitas pintunya, karena kita sudah punya shower box sehingga air nggak nyiprat kemana-mana, kita dimanjain juga dengan solid wood dan ini menjadi sebuah standar di rumah ini. Oke, gila nih, ini kamar aku suka. Jujur, aku nggak keberatan banget kalau tidur di kamar yang kayak gini. Karena menurutku view hijau-hijau di tengah kota itu jarang banget. Tapi kali ini bangun tidur langsung direct. Wah, gila sih. Nah, kita sekarang mau bahas ke arah tamannya. Dan tamannya sebenarnya ada yang menarik nih guys. Nah, kalau kamu perhatiin guys, menariknya tadi udah aku bahas dikit. Menuju ke arah taman ini, kita tuh bisa punya satu area jendela yang semudah sliding aja. Kita langsung bisa nikmatin ke arah taman yang ada di sini. Dan kalau kamu perhatiin, menarik ya. Selain taman yang lebar, kita masih punya roster-roster permainan di arah belakang. Ini fungsinya apa sih? Jadi guys, sebenarnya ini tuh arah belakang ini adalah area servis ya. Dimana area servisnya itu udah seakan-akan punya bangunan sendiri. Nah, kalau kamu perhatiin, ikut aku sini. Nah, lorong yang cantiknya kayak gini, ini ternyata nggak cuma sekedar lorong, tapi bisa jadi akses private untuk area servis dari area depan menuju ke area atau ruangan gedung servis. Dan kalau kamu perhatiin, menuju ke arah sini nih, nah, menuju ke arah sini nih, ini semuanya nih ruangan terbuka. Nggak pakai pintu aneh-aneh, angin tuh terus banget masuk ke sebelah sini. Dan kalau kamu perhatiin, ini sekarang kan ada dua bangunan ya. Tuh. Benar nggak? Ini ada dua lantai. Ini lantai atau ini bangunan servis, ini bangunan utama. Menariknya adalah sebenarnya area sini itu adalah penempatan untuk area dapur kotornya, ya kan? Pintunya kita nggak bisa buka, tapi ini semuanya udah pakai kaca. Teman boleh intip aja, kita punya top table L di sebelah sini. Secara feng shui, masaknya juga udah pas banget menyerap ke bagian dalam. Dan teman-teman tahu nggak sih sebenarnya fungsinya roster ini adalah penghalang karena sebenarnya area belakangnya itu adalah area jemuran. Nih, teman-teman cek ya. Nah, kan nggak elit banget tuh. Rumah udah keren-keren, tapi jemurannya masih nongol di depan tetangga. Nah, kalau ini udah dimanfaatin banget, jadi ada rosternya sehingga kamu nggak perlu lagi khawatir, tapi estetiknya nggak berkurang sedikit pun. Sini bisa jadi laundry, jemur, dan menurut aku ini asik banget. Nah, sekarang kita perlu banget bahas ke lantai 2 di mana ini ada 3 kamar lain yang semuanya kecil-kecil. Estetik itu jelaslah salah satu kata alias nama tengah dari rumah ini. Bahkan tangganya pun berbalut kayu, dikasih steplet kayak gini, dinding sampingnya monokrom. Aku sih inget-inget kayak kafe-kafe yang lagi hits ya. Memang desainnya itu menurut aku bener-bener instagramable banget. Tapi ngomongin soal instagramable, rumah ini tetap nggak kalah fungsionalitasnya. Walaupun setiap sudutnya menciratkan alias kata-kata estetik. Nah, di lantai yang kedua ini spesialnya adalah kita tuh punya 3 ensuite bathroom and double living room. Yang pertama adalah area sebelah sini. Ini adalah living room nomor 1. Di sini kamu bisa tata jadi entertainment roomnya. Penataan wall panel full ditambahin area TV itu masih possible banget. Semuanya berbalutkan warna abu-abu alias monokrom kayak gini. Dan kenapa ini cocok banget dijadiin area entertainment? Karena bagian sebelahnya kamu langsung ketemu sama satu area balkon yang nggak cuma buat berdiri aja, tapi di sini kamu bisa enjoy sampai penataan kursi untuk ngopi-ngopi cantik di sore hari masih sangat possible banget. Nah, makin instagramable juga kalau kamu perhatiin nih, desain geometris ditambah setengah lingkaran kayak gini, bener-bener kasih kamu experience yang beda. Nggak cuma kotak-kotak aja, nggak cuma kayu-kayu aja, ini loh menurut aku salah satu desain yang menurutku out of the box banget. Nah, kalau kamu udah bahas tadi untuk penataan living room yang nomor 1, ini nih ada area living room yang nomor 2.
Tapi di sini menurut aku lebih mantap kalau kamu manfaatin jadi penempatan sebuah meja. Kenapa? Karena biasanya pasti tuh banyak banget barang-barang yang harus ditaruh ataupun peralatan-peralatan yang bisa disiapin di lantai 2. Nggak semuanya perlu di staff atau dimasukin di dalam kamar. Di sini penataannya juga makin lega. Salah satu contohnya adalah area dispenser. Untuk kamu yang suka minum malam hari, dikasih suatu penataan meja dan area pantry mini supaya nggak perlu bolak-balik menuju lantai 1 di malam hari. Itu juga ide yang menurutku asik banget. Nah, ini baru ngomongin area luarnya aja. Untuk area kamar-kamarnya kita punya 3 ensuite bathroom. Kita cek dari kamar yang pertama. Kamar yang pertama, dominasi cahayanya menurut aku udah nggak usah diraguin lagi. Penataan cahaya di ruangan rumah ini itu benar-benar bagus banget. Karena kita punya double window kanan dan kiri. Kita dapat pencahayaan dan ventilasi udara itu nggak cuma dari satu sisi aja. Di sini pas banget nih, kasarnya nyaman banget. Dan menurut ide yang brilian ketika railingnya cukup menggunakan kaca frameless kayak gini sehingga nggak mengurangi estetiknya rumah. Penataan ranjang kamu bisa taruh di sebelah sini, penataan TV kamu bisa taruh di sebelah sini. Menurut aku bener-bener enak banget nih, apalagi nih aku selalu bahas banget soal hidden lamp di rumah ini karena menurutku itu yang bikin rumah itu unik banget. Oh iya, aku kan tadi udah bilang kalau kamarnya ini adalah ensuite bathroom ya, jadi semua kamar itu punya kamar mandi dalam. Termasuk yang ini udah punya top table, nantinya akan dipasang kloset dan tentunya ada penataan shower box. Nah, kamar yang pertama kayak gini, kamar yang kedua kurang lebih sama, dimana kalau di sebelah sini kamu juga bisa ketemu sama satu area kamar yang menurutku juga ukurannya cukup luas juga. Nah, sekali lagi kamu dimanjain sama pencahayaan dari sisi kanan dan sisi kiri. Ini enak banget sih, apalagi kalau kamu perhatiin setiap kamar tuh ada lekuan-lekuannya ya. Lekuannya tuh bukan gagal arsitek atau buang ruang, bukan. Tapi di sini kamu bisa pasang untuk area built-in wardrobe di mana sehingga area lemarimu tuh enggak muncul atau enggak nongol di bidang-bidang rumah dan bisa built-in serasa menyatu dengan tembok. Nah, kalau rumahnya kayak gini, siapa sih yang nggak pingin? Ruangan luas juga happening banget di sebelah sini kan. Bisa taruh ranjang, area TV, bener-bener udah one stop solution banget dan kamu dikasihin desain yang udah mementingkan banget area-area secara kesehatan, ventilasi dan juga cahaya. Nah, kamar mandi dalam kamu bisa cek sendiri deh. Udah lengkap nih, top table-nya semua ada. Di sini juga nanti akan ada klosetnya dan ini adalah area wastafel-nya plus shower portion di sini. Nah, kamar U2 ini adalah kamar anak. Karena yang selanjutnya adalah kamar master, ukurannya lebih gede. Yuk, ikut aku ya. Guys, ini loh kamar yang aku suka. Ini adalah kamar master, ini ukurannya paling gede. Dimensi udah kelihatan lah ya, nggak perlu aku bahas. Ini yang paling lebar. Di sini juga kamu masih dimanjain dengan hidden lamp, of course. Penataan cahaya juga masih punya jendela aktif kayak gini. Jadi kamu di sini pun juga bisa punya view untuk lihat menuju ke arah taman. Tapi yang spesial, percaya aku deh, yang spesial itu adalah kamar mandi utamanya. Ini yang aku suka, karena feelingnya pastinya beda. Nih. Top table-nya beda sendiri, kali ini pakai marble warna hitam ya kan. Sanitarinya Toto high grade, kelihatan dari lekuannya ini yang menurut aku memang kasih feel yang lebih modern, bukan yang kayak oval-oval biasa. Colokannya udah ready semua, granit tile semua ready juga. Ini nggak penting sih, ini nih. Nah, inilah aku suka ketika area urinoir dan juga area shower itu dipisah kayak gini. Nih, ini biasanya happening di rumahnya cuma 8 mm aja ya ke atas. Tapi ini kamu 5 mm udah dapet penataan kayak gini, bener-bener the best banget. Jadi feelingnya menurut aku memang sih ini rumah spesial banget. Best deal nggak sih? 5M kamu dapat fitur plus-plus yang menurut aku udah kayak rumah 8M-an. Desain geometris, lokasi yang menurutku ada di kawasan elit setelah Surabaya, plus bentuk-bentuk dan fitur-fitur yang menurut aku amazing banget. Nggak biasanya kamu temuin di rumah yang lain. Ini worth it banget dengan harga 5M aja. Untuk deskripsinya dan spek lengkapnya ada di kolom di bawah. Langsung aja survei berharian dan klik link yang ada di description box. See you!